Pemirsa, informasi edukasi dan prestasi kembali di Bincang Unesa Bisa bersama saya Farah Manhila. Saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang sudah luar biasa. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Beliau aktif menulis artikel opini di media cetak dan media online. Penggagas forum kajian sosial yang bernama Merawat Akal Sehat di Surabaya. Saat ini juga aktif sebagai Wasekjen Aspikom Wilayah Jawa Timur dan Litbang LBH Ansor Jawa Timur. Selain itu juga menjadi tenaga ahli komunikasi publik Dinas Kominfo Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Awang Darmawan. Halo Bapak, apa kabar? Apa kabar Farah? Ya. Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana, sehat di tengah pandemi seperti ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Salam untuk seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya. Panggilannya nanti rekan Unesa, Bapak. Oke, rekan Unesa. Iya. Bapak, kali ini kita akan membahas seputar melihat pandemi dalam perspektif komunikasi. Ya. Untuk segmen pertama, Bapak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak melihat pandemi di sisi komunikasi ini? Ya, saya kira sama ya, ketika pandemi COVID-19 ini begitu sangat merebak di seluruh dunia, kita tidak akhirnya berbicara dalam satu perspektif kesehatan saja, tapi ini multidimensi semua, multidimensi ilmu akhirnya saling beririsan, saling bersinggungan untuk berkontribusi menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan kehidupan masyarakat agar akhirnya bisa terlepas dan saling menguatkan selama pandemi COVID-19 ini. Termasuk satu diantaranya adalah ilmu komunikasi. Saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak sekali sub kajian dalam ilmu komunikasi yang bisa dijelaskan selama pandemi COVID-19 ini. Misalnya tema tentang komunikasi krisis, bagaimana pemerintah bisa membangun kecepatan informasi, bagaimana pemerintah bisa membangun trust terhadap publik. Ketika itu tidak terbangun, maka sebenarnya yang paling terpenting komunikasi krisis itu harus dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Berikutnya adalah komunikasi risiko. Komunikasi risiko itu bagaimana pemerintah menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Dampak ini akhirnya kita tidak hanya berbicara kesehatan, data sebaran positif, berapa yang ada di wilayah masing-masing wilayah daerah di Indonesia, tidak hanya itu saja. Tapi akhirnya kita membahas juga COVID-19 berdampak terhadap ekonomi. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis-krisis ekonomi ini, misalnya PHK, tenaga kerja dirumahkan. Sekarang kita mau menjelang hari raya ini, bagaimana THR itu dibagikan. Kalau tidak dibagikan, bagaimana pemerintah itu harus melakukan proses komunikasi antara perusahaan dengan tenaga kerja. Itu semua menjadi satu relasi yang saling beririsan. Dan yang paling terpenting lagi, akhirnya sekarang di tengah sosial media itu, masyarakat memiliki kekuatan untuk saling menyuarakan. Nah, itu. Dan akhirnya kita mengatakan ini begitu riuh di tengah pandemi, semua bisa menjadi sumber informasi. Padahal kita juga tidak tahu sumber informasi mana yang itu paling benar dan kita bisa jadikan rujukan. Pada level ini akhirnya ya kita di tengah-tengah arus informasi ini harus bisa menentukan yang terbaik, sumber informasi mana yang itu yang kita bisa jadikan rujukan dan akhirnya kita tidak terjebak dengan yang namanya stigma, ketidakpercayaan terhadap kerja-kerja, akhirnya kecemasan karena kita ketakutan dan lain sebagainya akibat disinformasi atau hoax dan lain sebagainya. Ya, media begitu penting, seperti itu perannya di tengah pandemi ini. Setelah analisis yang dipaparkan oleh Bapak tadi, bagaimana menurut Bapak model komunikasi yang paling tepat? Ya, saya membayangkan model komunikasi yang satu pun tidak bisa menyelesaikan. Satu model komunikasi bisa menyelesaikan semua masalah komunikasi antara masyarakat, pemerintah, atau lintas sektoral di internal pemerintah itu sendiri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu juga sering sekali tumpang tindih informasinya, dan akhirnya saya merasakan tidak bisa satu model komunikasi. Misalnya saya mengkategorikan begini, bagaimana pemerintah itu harus bisa membangun kepercayaan terhadap publik, misalnya untuk tidak mudik, seperti itu, untuk tidak mudik. Karena kalau mudik itu akan berdampak, penyebaran ini akan semakin meningkat begitu tajam.
kalau misalnya di Jawa Timur, kita memprediksi aja Jawa Timur itu sekarang begitu tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Puncak kurva itu diprediksi kalau masyarakat itu sama-sama disiplin, pertengahan Juni itu menjadi puncak kurva. Setelah pertengahan Juni itu jumlah positif akan menurun. Terus ada tapi akan terus menurun. Tapi itu akan terjadi ketika masyarakat tidak mudik. Masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tidak penting di luar, mau melakukan jam malam. Jam malam sekarang diterapkan di daerah-daerah PSBB. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, ya semakin lama kita akan menghadapi puncak kurva ini. Maka dari itu, kalau kita ingin melakukan proses komunikasi yang efektif, tidak bisa semata-mata kita mengandalkan sosial media. Karena masyarakat misalnya di Jawa Timur saja itu ya, masyarakat Jawa Timur itu karakteristiknya itu adalah masyarakat yang masih tergantung informasinya itu dari pengaruh opinion leader, tokoh-tokoh masyarakat seperti itu ya. Kita nggak bisa memukul rata bahwa Jawa Timur itu adalah Surabaya, Jawa Timur itu adalah milenial, sebenarnya tidak bisa. Jawa Timur itu begitu sangat beragam masyarakatnya, dan ketika saya ngambil data itu, sumber rujukan informasi masyarakat Jawa Timur terhadap sosial media itu hanya 7%. 7% itu sebenarnya tidak besar, tapi itu signifikan karena akan bisa berdampak karena kalau di sosial media itu kan berdampak bertubi-tubi pesan informasi itu. 7% bisa kena ke layer-layer masyarakat yang lain. Tapi akan lebih efektif lagi ketika semua itu dilakukan. Artinya model komunikasi yang mengandalkan opinion leader dan itu akhirnya one step flow, satu arah. Misalnya, di Ponorogo misalnya ada tokoh masyarakat agama yang begitu sangat karismatik dan itu mendukung ke desa-desa, ke kampung-kampung bahwa mudik itu dilarang, melibatkan kepala desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan itu saya kira sudah mulai efektif ya. Di Surabaya itu awalnya sulit sekali kita membangun cara pandang bahwa masjid itu harus dikurangi aktivitasnya selama bulan puasa Ramadan. Tapi ketika jumlah itu semakin meningkat dan akhirnya dilibatkan tokoh agama, MUI itu dilibatkan, akhirnya melakukan proses komunikasi ke basis-basis masyarakat, itu lebih efektif daripada sosial media. Sosial media akhirnya pada level to inform, menyampaikan informasi. Tapi pada level merubah perilaku, to educate, seperti itu ternyata kita memerlukan manusia. Memerlukan manusia, seperti itu. Jadi di sisi lain kita itu model komunikasinya sangat multi layer, ke banyak lapisan, menggunakan sosial media, menggunakan media massa gitu ya. Itu juga penting, buktinya saja pemerintah kenapa setiap hari harus melakukan press con ya, konferensi pers. Mulai misalnya Gubernur Hovifah itu konferensi persnya mulai dari kalau sekarang mulai setelah maghrib ya, jam 6 sampai jam setengah 8. Dan itu mengundang banyak jurnalis. Berarti ada setiap hari itu informasi yang harus diproduksi, disampaikan kepada masyarakat. Dan itu penting. Itu multi layer effect itu nanti. Begitu juga dengan akun-akun sosial media. Tapi akan lebih penting lagi ketika didukung dengan kekuatan komunikasi kultural yang sifatnya one step flow ini tadi. Misalnya tokoh masyarakat akan mengingatkan kepada basis-basis masyarakatnya itu. Seperti itu. Luar biasa, menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dengan Bapak Awang yang luar biasa ya Bapak. Bapak, kali ini kita akan membahas seputar apakah benar jika terjadi komunikasi krisis di masa pandemi ini Pak? Betul, kita terjadi dalam situasi komunikasi krisis. Yang dikatakan komunikasi krisis itu kata McCombs itu ada 3 prinsip. Pertama itu prinsip kecepatan informasi yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan. Yang kedua selain kecepatan informasi itu adalah konsistensi informasi antara yang disampaikan di awal, di tengah, dan di akhir itu sesuai. Dan yang ketiga itu adalah transparansi informasi, Farah. Transparansi informasi ini misalnya sasarannya itu adalah audiens halayak, berarti halayak itu harus benar-benar tahu
ini konsekuensinya kebijakan ini akan berdampak seperti apa bagi kami. PSBB itu efektif atau tidak, misalnya itu yang paling ramai saat ini. Kalau misalnya PSBB itu efektif, harusnya jumlah penyebaran itu bisa cepat menurun, tapi sekarang kita masih terus meningkat kalau di Jawa Timur begitu. Nah, maka dari itu, kenapa masih meningkat? Pemerintah harus memberikan transparansi informasi. Apa penjelasannya pemerintah? Dan itu harus diterima logis. Kalau tidak logis, nanti masyarakat itu akan kembali bumerang, tidak percaya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka komunikasi krisis itu bagaimana pola informasi itu harus disampaikan oleh pemangku kepentingan kepada audiens masyarakatnya, sehingga masyarakat dengan pemangku kepentingan ini terjadi hubungan yang saling kepercayaan dalam proses komunikasi bencana di situasi seperti ini. Iya, Bapak tadi sempat menyinggung mengenai kecepatan informasi. Seperti yang kita tahu, pemerintah maupun banyak organisasi media juga berusaha untuk memberikan informasi secepat mungkin bagi masyarakat. Namun ternyata pada nyatanya banyak sekali perbedaan informasi sehingga memunculkan disinformasi. Bagaimana Bapak melihat situasi seperti ini? Betul. Ternyata kita tuh nggak bisa langsung ideal ya, bicara kecepatan informasi ternyata masih ada proses miskomunikasi, entah itu miskomunikasi yang memang tidak disengaja, bahkan saya melihat ada yang disengaja. Contohnya tadi disebut disinformasi, dan disinformasi akhirnya ini dilakukan oleh perusahaan pers, lembaga pers begitu ya, media-media seperti itu. Nah ini ya mau tidak mau saya merasakan ini ya menjadi tantangan dan permasalahan bagi membangun relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, media itu dapat membantu proses demasifikasi ya, penyebaran informasi dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah begitu. Di sisi lain, media itu bisa menjadi to control, mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah ketika nggak benar, mengontrol ketika ada situasi yang itu sangat penting sekali, misalnya di masyarakat mana namanya kemarin itu di daerah kepulauan Sumeneb, namanya Pulau Sapeken, Kangean, itu kan ternyata distribusi sembako itu tidak sampai di sana. Maka dari itu bagaimana media itu bisa menyampaikan itu kepada pemerintah dan masyarakat itu bisa memanfaatkan media, akhirnya media itu berdampak positif. Pada sisi ini berdampak positif, pemerintah akhirnya menyalurkan bantuan non tunai yang sifatnya sembako, karena sekarang transportasi itu sudah mulai inilah semuanya terhambat di tengah pandemi. Daerah yang paling terluar di Jawa Timur ini akhirnya butuh bantuan begitu loh. Pulau Kangean itu dengan daratan Madura itu sampai saat ini tuh menempuh 8 jam, bahkan yang Sapeken itu 14 jam kalau kita naik kapal. Maka dari itu butuh pemerintah Provinsi Jawa Timur butuh menyuplai banyak sembako menggunakan armada ini ya, Angkatan Laut, Armada Timur, Angkatan Laut di Armatim ini, akhirnya sembako sampai di sana seperti itu. Itu bisa membantu masyarakat yang paling terluar di Jawa Timur misalnya begitu. Itu terbantu juga oleh proses informasi yang ada di media. Tapi ya benar kata Farah tadi, ada juga media itu yang dalam tanda kutip nakal gitu, sengaja mempermainkan kecemasan masyarakat. Yang kita kategorikan itu bisa salah satunya clickbait ya. Misalnya judulnya itu begitu sangat sensasional, tetapi isinya itu tidak ada apa-apa. Misalnya saya pernah menemukan begini, waktu itu ada yang melaporkan ke Kominfo Jawa Timur bahwa sebenarnya tidak terima medianya itu dikatakan clickbait. Ketika saya cek, benar ternyata clickbait. Contohnya begini, ada rapid test dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan. Waktu itu rapid test itu memang ada 9 orang kalau tidak salah yang positif. Tapi Pemprov itu mengatakan pada waktu itu ini belum hasil final karena proses positif atau tidak itu ditentukan nanti dari hasil swab. Hasil swab itu nanti yang bisa melakukan itu bukan Kabupaten Lamongan. Itu adalah Litbangkes ya, labnya Departemen Kesehatan, adanya di Jakarta dan di 51 lab di Indonesia. Salah satunya kalau di Jawa Timur tuh memang ada satu ya di UNER itu. Artinya data itu yang bisa menentukan ya ini provinsi dan pusat gitu. Nah, karena namanya media itu tidak menarik kalau hanya
begitu saja akhirnya diambil informasi ke Kepala Dinkes Kesehatan Kabupaten Lamongan. Apakah itu positif? Ya, Kepala Dinkes dalam konteks ini benar positif tapi rapid test, tapi ini belum keputusan final. Positif atau tidak, pasien itu ditentukan analisis swab. Oleh media dikatakan 9 warga Kabupaten Lamongan itu ya positif COVID. Ini kan sudah melakukan judge ya terhadap keluarga, terhadap pasien, padahal mereka itu masih dalam proses begitu. Akhirnya proteslah keluarga, warga dan lain sebagainya. Memang benar 9 orang ini mengalami karantina 14 hari, tapi belum dikatakan benar-benar positif swab. Ketika di proses scanning itu dilakukan lagi, di swab tidak semuanya memang positif. Akhirnya kan ya karena media itu ingin mendapatkan viewers dari banyak pembaca, utamanya di daerah Lamongan dan sekitarnya. Kalau misalnya bilangnya positif tapi dalam rapid test masih proses swab gitu, itu kan nggak akan terlalu banyak yang membaca. Bilang aja sudah positif, padahal itu positif itu belum final begitu loh, masih rapid test begitu. Kalau di protokoler penentuan pasien COVID yang positif itu memang tidak bisa kategorinya ditentukan positif dari rapid test begitu. Nah, saya baca lagi beritanya sih di dalam memang sebenarnya dijelaskan rapid test itu masih belum positif. Akan ditindaklanjuti dalam waktu seminggu dengan hasil swab. Kalau di kontennya tuh saya baca nggak ada masalah. Tapi judul, di judul kita itu sering terjebak clickbait oleh judul netizen dan itu memang disengaja oleh media-media untuk dapat viewers begitu. Baik, Bapak, kembali ke disinformasi. Seperti yang kita tahu, pemerintah ini memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang sehingga tidak menimbulkan komunikasi krisis. Nah, informasi yang dibutuhkan masyarakat ini adalah real time. Tapi pemerintah belum bisa memfasilitasi ini. Mengapa pemerintah seolah tidak konsisten menghimpun dan menyebarkan data secara real time? Betul, saya merasa bahwa dalam proses seperti ini itu pemerintah sendiri itu masih proses adaptasi dengan situasi yang ada. Saya merasakan begini, saya cerita aja di awal-awal ya. Di awal-awal itu ternyata juga tidak mudah bagi pemerintah itu bisa melakukan kebijakan-kebijakan komunikasi krisis ke masyarakat. Misalnya begini, awal-awal itu bahkan dulu itu tidak ada yang namanya itu peta sebaran itu real time, tidak ada. Jadi sangat konvensional waktu itu. Misalnya Dinkes itu dikasih nomor kontak Dinkes provinsi. Mereka disuruh melaporkan setiap hari berbasis SMS dan WA. Nah itu loh, berbasis SMS dan WA. Hari ini berapa yang positif, hari ini berapa. Dan waktu itu protokolernya masih belum siap sama sekali. Awal-awal COVID-19 itu ada di Jawa Timur. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan transparansi informasi, tidak mendapatkan kecepatan informasi, karena itu begitu penting. Di daerah sekitar saya ini ada berapa pasien COVID, dan saya itu harus mengantisipasi yang bagaimana gitu. Itu kan masyarakat tidak tahu di awal-awal itu. Tapi seiring dengan waktu akhirnya ya pemerintah yang saya katakan tadi itu benar-benar akhirnya beradaptasi, mereka menemukan pola komunikasi krisis berbasis digital. Akhirnya ada info COVID ya, jatimprof.go.id. Di situ ada fitur-fiturnya, bahkan pasien bisa melakukan assessment. Penilaian misalnya saya ini sehat, saya harus ke rumah sakit atau tidak, misalnya seperti itu. Itu kita harus melakukan self-assessment di info COVID itu. Bahkan di info COVID itu juga saya itu bisa menemukan apakah di situ ada yang namanya berita hoax, fakta atau hoax gitu. Kita bisa melakukan verifikasi di situ. Yang paling penting itu paling banyak akhirnya pengunjung di info COVID kalau tidak salah itu waktu peta sebaran itu dirilis. Waktu peta sebaran dirilis itu 1 hari sampai berapa hari ya, sekitar 3 hari mungkin, itu 2 juta pengunjung pada waktu itu. 2 juta pengunjung, dan akhirnya masyarakat itu kita harus akui di Jawa Timur sangat perlu sekali dengan kecepatan dan transparansi informasi tentang peta sebaran positif. Sekarang itu akhirnya terus bertambah strategi komunikasi krisis digitalnya. Misalnya sekarang begini, masyarakat itu kan nggak cuma tidak sekedar tahu berapa yang positif. Yang positif itu paling tidak kita tahulah jarak terdekatnya itu berapa kilometer. Habis itu pemerintah bikin radar COVID, ya, radar COVID jatimprof.go.id. Radar COVID itu bagi saya sebenarnya penting karena apa? Menekan kecemasan masyarakat. Mungkin teman-teman sering lihat itu ya di akun-akun yang influencer atau akun-akun pemerintah.
Surabaya itu titik merahnya banyak sekali, terus menyala-nyala itu petanya. Itu diambil dari radar COVID. Radar COVID, ketika kita cek klik satu misalnya saya di daerah Rungkut gitu, daerah Medokan misalnya, di Medokan, klik gitu ya, itu muncul disclaimer, dalam jarak 500 meter sampai 1 kilometer itu apakah ada pasien positif COVID di sekitar saya. Nanti keluar identitasnya, tapi identitas itu kita harus hati-hati. Akhirnya yang muncul hanya usia dan jenis kelamin. Nah, karena tidak boleh mengeluarkan nama, alamat lengkap, itu berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Pasien gitu. Jadi kan akhirnya masyarakat, nah itu, saya tadi kembali di proses sesi awal itu ya, komunikasi krisis itu yang harus ditekankan adalah kecepatan informasi, transparansi informasi, dan konsistensi informasi. Pada level ini, ya komunikasi krisis berbasis digital yang dikeluarkan Jawa Barat, DKI itu sebenarnya penting begitu ya. Dan pusat itu penting untuk menyampaikan itu. Yang terakhir itu akhirnya ada radar bansos ya. Radar bansos itu kenapa penting? Misalnya kalau saya itu saya fakir miskin. Saya itu ingin tahu saya itu bisa menerima atau tidak bantuan sosial itu. Saya nggak harus tanya ke kepala desa atau RT. Saya minta tolong teman saya, coba klikkan nama saya, NIK saya di KTP, keluar nggak nama saya begitu. Saya berhak menerima nggak gitu. Itu akan lebih transparan gitu. Kalau misalnya saya fakir miskin, saya nggak pernah dapat bantuan sosial dari Dinsos, terus saya terdampak pandemi COVID ini, saya bisa baru melaporkan ke RT. Saya nggak masuk nih di database-nya pemerintah begitu ya. Itu sebenarnya penting. Tapi saya mengatakan gini, kritiknya pada pemerintah, ada problem sih, saya merasakan begitu ya. Ketika teknologi ini sudah diadaptasi oleh pemerintah begitu ya, yang paling terpenting itu kalau ada keluhan dari masyarakat itu jangan hanya ditampung, tapi harus segera direspon. Karena ketika mereka itu tahu persoalan yang di masyarakat seperti itu, masyarakat ini kan sekarang mudah sekali menyampaikan informasi ke pemerintah. Pemerintah itu harus mengambil respon yang cepat. Jadi kebijakan komunikasi krisis itu tidak semata-mata dari teknologi informasinya saja, tapi bagaimana ketika informasi itu cepat sampai ke pemerintah, pemerintah juga cepat merespon dampak yang dialami masyarakat itu. Itu yang masih kurang saya kira di Indonesia saat ini. Berarti memang komunikasi krisis ini kaitannya memang pemerintah dan masyarakat itu sangat terkait gitu antara pemerintah dan masyarakat. Saat ini kita akan membahas seputar bagaimana masyarakat kita saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Bapak, tadi kita sempat menyinggung soal masyarakat atau audiens. Seperti yang kita tahu, masyarakat ini tingkat pemahamannya, tingkat pendidikannya itu juga berbeda-beda. Namun kesannya pemerintah ini menyamaratakan pemahaman dari masyarakat. Bagaimana karakter pesan dan strategi yang pas dengan karakter audiens yang beragam ini, Pak? Ya, karakter itu harus menyesuaikan memang. Karakter media harus sesuai dengan karakter audiensnya begitu, sehingga pesan itu efektif. Saya melihat begini, kalau rata-rata itu kan milenial itu adaptif terhadap media sosial. Tapi di media sosial ini kan ada banyak sekali orang yang influencer, portal media dan lain sebagainya. Bahkan sekarang netizen itu kadang lebih memiliki kepercayaan kepada influencer ya seperti daripada pemerintah. Daripada pemerintah gitu. Ini problem buat saya ya, permasalahan, tapi ya kita harus bisa menemukan pola bagaimana pesan itu bisa disampaikan dengan efektif. Bayangan saya kemarin itu kan ya kalau memang influencer itu muncul di tengah masyarakat, tapi dia harus tetap punya value, nilai edukatif yang itu disampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar debat kusir hanya untuk dapat follower, hanya dapat ini. Itu problem sendiri, menambah keriuhan di tengah komunikasi dan makin bingung lah masyarakat bagi saya seperti itu. Tapi misalnya pemerintah itu butuh dikontrol oleh media, iya seperti itu. Tapi di sisi lain informasi itu harus disampaikan dalam bentuk agenda setting media kepada masyarakat. Misalnya bagaimana sih masyarakat di tengah PSBB itu mau sadar tidak keluar rumah, misalnya gitu loh. Itu kan tidak mudah begitu. Berarti ya yang khusus kategori usia milenial, strateginya adalah menggunakan kekuatan sosial media. Salah satunya bisa jadi influencer untuk mengedukasi begitu ya. Bagaimana sih influencer itu bisa menjelaskan yang lebih sesuai dengan konteks netizen yang menjadi followernya.
Itu penting seperti itu. Saya kira setiap influencer itu punya best follower ya, karakteristik sendiri-sendiri. Dia tidak mungkin, misalnya pemerintah ngomong PSBB harus begini, terus influencer harus menyampaikan yang sama, semua influencer dengan apa yang disampaikan pemerintah. Saya kira itu akan sulit. Kenapa begitu saya katakan sulit? Karena ada banyak juga follower itu yang juga tidak suka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah begitu loh, sehingga perlu cara sendiri-sendiri influencer itu melakukan artikulasi informasi kepada netizen seperti itu. Yang penting tujuannya sama-sama melakukan proses edukasi begitu. Nah, itu strategi yang harus digarisbawahi baik oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang mau membantu proses edukasi di tengah PSBB pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa juga, kembali lagi, masyarakat kita itu nggak semata-mata masyarakat digital. Ada masyarakat yang sangat budayanya begitu sangat ini ya tradisional ya seperti itu. Ya kita harus bisa masuk ke ranah itu. Misalnya kekuatan komunitas kelompok-kelompok masyarakat di kampung-kampung, ibu-ibu pengajian, ibu PKK, bapak-bapak yang itu punya komunitas apa yang sifatnya itu akhirnya informasi lebih efektif masuk di situ. Grup seperti itu tuh kita harus perhitungkan di situasi pandemi Covid. Bahkan mereka solidaritasnya kadang lebih tinggi daripada kerja-kerja pemerintah itu sendiri. Berarti memang pemerintah ini harus memetakan ya Pak? Betul. Tidak bisa satu strategi. Bapak tadi sempat menyinggung soal influencer. Sebenarnya tidak hanya influencer ya Bapak, ada media online yang sebenarnya masyarakat ini ternyata lebih percaya kepada media online gitu. Betul, itu. Bagaimana Bapak melihat situasi yang seperti ini? Ya, media online di tengah pandemi Covid ini sebenarnya sekarang sudah mulai tidak banyak lah ya. Daripada di awal-awal itu misalnya di Jawa Timur itu sampai ada berapa ya? 10 yang disangkakan oleh Polda karena kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong seperti itu. Tapi mulai saat ini sudah mulai berkurang. Saya sendiri juga ketika melakukan verifikasi konten hoax, kebetulan saya sampai saat ini itu melakukan verifikasi konten hoax mulai yang dari Polda dan Kominfo, dan itu sekarang jumlahnya itu sudah mulai berkurang. Berkurang itu saya melihat bahwa ya ada titik jenuh lah. Mau memainkan isu ini untuk mencemaskan masyarakat itu ada titik jenuh. Tapi masih ada lah perputaran berita hoax dan disinformasi itu masih ada di tengah masyarakat kita. Artinya ketika itu ada, masyarakat pasti akan beralihnya itu ke informasi media mainstream, media online rujukannya. Dan memang selama ini media mainstream itu masih layak, pantas memang untuk dijadikan rujukan karena kerja jurnalistiknya itu benar seperti itu. Yang selama ini yang dipidanakan itu kan adalah akun-akun personal yang memposting konten-konten dari media yang tidak jelas. Media yang tidak jelas itu rujukannya seperti itu. Bapak tadi juga membahas seputar masyarakat yang lebih percaya kepada media online. Sebenarnya kepercayaan mereka ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan ke pemerintah. Bagaimana pemerintah menangani situasi yang seperti ini, Pak? Kalau misalnya saya harus menjelaskan ketika tidak percayanya itu ada kebijakan yang memang tidak benar, itu boleh-boleh saja ya. Kita melakukan kritik terhadap apa yang terjadi di pemerintah. Misalnya begini, kemarin. Ini maksudnya bagaimana sih Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada mudik, ada larangan kebijakan pemerintah untuk larangan mudik seperti itu. Tengah dikampanyekan oleh BNPB kemarin, terus oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Indonesia bahwa tidak ada larangan mudik seperti itu, tapi beberapa waktu lalu ada statement juga dari pemerintah diperbolehkan mudik. Tapi itu juga dipelintir oleh media. Padahal yang diperbolehkan mudik itu ada kategorinya. Kategori yang diperbolehkan mudik itu sebenarnya ada di aturan itu ya, bahwa sebenarnya ketika saya itu ingin ada orang tua atau keluarga yang meninggal, sakit keras dan ketika saya ingin mudik itu saya harus dapat izin dari RT, RW sampai ke polsek ya, atau kepala desa. Itu ada prosesnya, prosedur yang harus dipenuhi. Nah, tapi di media itu akhirnya dipelintir lagi seperti itu. Bahwa pemerintah itu sebenarnya akhirnya ya
Mencela-menceli gitu ya. Mencela-menceli. Ya di sisi lain saya mengatakan harusnya kebijakan itu di awal. Kalau ada pengecualian memang pemerintah tuh harusnya itu di awal. Dia sudah tahu, pemerintah sudah tahu situasinya itu sangat tidak menentu. Jadi kalau bikin kebijakan tuh harusnya sifatnya tuh jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Boleh tidak mudik, tapi siapa yang boleh mudik, siapa yang dikategorikan pengecualian yang boleh mudik ini itu harus disampaikan di surat yang pertama gitu loh. Tapi jangan sampai selalu berubah-ubah. Sekarang akhirnya kan berubah-ubah termasuk Menteri Perhubungan, Transportasi Dibuka sekarang lagi. boleh dibuka lagi seperti itu. Nah itu. Padahal di sisi lain sudah mulai semakin tinggi data kita mau PSBB, tapi transportasi malah juga dibuka. Pengecualian ini akhirnya yang membuat masyarakat itu juga tidak menentu dengan kebijakan pemerintah. Baik Bapak, selain ini kita akan membahas seputar apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Pak Awang, tadi kita sudah membahas mengenai pemerintah ini harus seperti apa untuk menyikapi persebaran informasi yang beragam. Sekarang pertanyaannya masyarakat sendiri yang harus bagaimana untuk menyikapi informasi yang begitu beragam dan berbeda-beda gitu Pak. Oke, pada level masyarakat sendiri memang kita bisa lihat ya jenis masyarakat, tingkat literasi media masyarakat di Indonesia itu juga cukup beragam. Tidak ada masalah kalau misalnya seperti Farah, saya, teman-teman yang sudah terbiasa dengan media dan komunikasi, dia akan skeptis, tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar begitu. Akan percaya apabila itu siapa sumber yang mengatakan, narasumbernya siapa, medianya apa. Kalau masih kita sangat abu-abu percaya atau tidak, akhirnya kita cari verifikasi sumber media yang lain, biasanya begitu. Tapi bagi sebagian besar masyarakat tidak begitu. Nah, ketika tidak begitu itu akhirnya ya memang fungsinya Radio Unesa, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok penekan lainnya ketika melakukan proses edukasi semacam ini itu begitu penting, Farah. Tapi saya kira ada pola yang semakin mulai terbentuk lah di masyarakat kita ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Misalnya banyak teman-teman itu yang akhirnya membuat webinar. Nah, webinar itu sebenarnya ya kuliah online ataupun sebar materi yang sifatnya online, dan itu sebagai bentuk juga penyebaran informasi yang sifatnya ya ada yang sifatnya kritik, ada yang sifatnya itu dapat menjadi rujukan yang lebih baik seperti itu tingkat literasi yang semakin berkembang di masyarakat kita. Nah, termasuk sekarang yang kita lakukan ini. Artinya ya bagi masyarakat pertama satu sih, ini tips mudah ya kalau kita semua yang sudah terbiasa nggak ada masalah. Tips mudahnya jangan pernah mudah percaya terhadap sumber berita yang sifatnya itu bombastis, sensasional. Judul misalnya, judul berita. Biasanya judul berita yang di caps lock, huruf besar semua, terus judul berita yang sifatnya bahasanya sangat sensasional, menggemparkan. Kita juga harus sudah mulai hati-hati gitu. Jadi early warning system kita itu sudah nyala. Ini hati-hati nih. Ini benar nggak ini informasi begini? Misalnya di Ketintang ada 3 orang ditangkap positif COVID, terus dipasang fotonya nenek tua begitu. Wah, kok begitu cara? Ternyata ketika di cross check bukan, itu kasus lama, itu bukan kasus COVID misalnya. Itu sering sekali di masyarakat kita. Judul terutama. Biasanya karena mereka itu ingin mendapatkan interest langsung dari netizen tuh cara satunya judul sama gambar gitu. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti itu, kita lihat ini medianya, sumbernya siapa yang menyebarkan. Kita harus hati-hati. Medianya ternyata bukan media yang dapat dipercaya, misalnya seperti itu. Oh, ini akun sosial biasa personal. Ya kita nanti harus searching. Saya tuh biasanya kalau begitu searching. Judulnya saya masukkan di Google, terus saya lihat apakah ada portal media berita yang memberitakan itu. Nah, portal medianya apakah itu terpercaya atau tidak. Kalau sudah tidak ada di situ, sebenarnya sudah early warning system kita sudah bekerja. Nah, ini berarti udah setengah hoax nih. Habis itu sekarang itu semakin banyak. Misalnya kalau di ini masyarakat sendiri yang membuat ya. Ada yang namanya itu Mavindo ya, masyarakat anti fitnah dan hoax ya, kalau tidak salah. Itu Anda bisa masuk aja cyberhoax.com, cyberhoax.co apa itu.
Itu kita nanti bisa antihoax.co, itu portal-portal berita yang sebenarnya dibuat oleh masyarakat untuk melakukan verifikasi, cek fakta atau cek hoax begitu loh. Kita bisa masuk ke portal-portal itu. Dan pemerintah itu saya kira sudah punya itu. Misalnya kalau yang di Jawa Timur itu ada infocovid.co.id. Di dalamnya itu ada cek cyber hoax. Cyber hoax itu di situ kalau tidak salah 40 sampai 50 konten kita verifikasi setiap hari. Sumbernya dari mana? Inputnya dari mana? Dari masyarakat, hotline, dan dari Polda. Itu teman-teman kita yang mengerjakan. Teman-teman saya dengan teman-teman komunikasi UNESA lainnya seperti itu. Teman-teman alumni rata-rata seperti itu. Dan itu kalau kita rilis gitu ya, rilis itu sekitar puluhan konten itu menjadi pukulan telak bagi media-media yang menyebarkan hoax. Karena apa? Ya, kalau kamu muncul di info COVID jatimprof.co.id dinyatakan sebagai kontenmu itu hoax, itu akhirnya menjadi rapot hariannya media-media begitu. Akhirnya itu akan menyerang publik nggak percaya dengan kerja-kerja media seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke situ. Berarti memang pemerintah dan juga media dan masyarakat ini harus bekerja sama ya Pak. Masyarakat harus skeptis, media tidak boleh asal-asalan dan pemerintah harus bekerja dengan baik. Bapak terakhir sebelum kita menutup, apa saran bagi pemerintah, tokoh masyarakat dan warga dalam menyikapi krisis ini dan solusi terbaik untuk menangani krisis ini tuh seperti apa? Ya, pemerintah ini harus banyak mendengar ya apa yang ada di bawah. Saya rasa seperti itu. Tidak bisa mengandalkan kerja-kerja dari kelompok yang itu memberikan masukan saja di lingkarannya pemerintah. Jadi harus benar-benar tahu situasi masyarakat, terutama dampak pandemi COVID di dampak ekonomi. Karena di Jawa Timur saja ini ada 30.000 orang yang di PHK dan dirumahkan selama pandemi COVID 2 bulan ini. Artinya kalau ini semakin panjang, semakin banyak tenaga kerja yang akan di PHK dan dirumahkan. Situasi itu kan akhirnya berbagai macam bagi pemerintah. Misalnya begini, ada yang dikasih pesangon, mungkin banyak juga yang tidak dapat pesangon, dan mau lapor itu harus bagaimana. Sekarang ini kan posisi chaos, berarti pemerintah harus aktif melindungi kelompok-kelompok yang terpinggirkan semacam ini. Ada yang dikasih THR tapi nggak dapat pesangon, padahal dipecat ketika puasa. Ketika puasa dipecat berarti dia harus dapat pesangon juga dapat THR, tapi dipukul rata. Ya udah itu THR pesangonnya, itu kan nggak boleh, itu melanggar undang-undang tenaga kerja begitu. Itu harus pemerintah harus punya banyak saluran untuk mendapatkan informasi itu dari masyarakat gitu. Itu yang pertama. Terus yang tokoh-tokoh, saya kira sekarang tokoh masyarakat sendiri itu sangat aktif membangun solidaritas sosial. Misalnya saya beberapa waktu lalu itu di Magetan. Magetan itu saya dapat informasi ada yang namanya tetangga siaga. Jadi masyarakat yang terdampak COVID positif, dia kan tidak bisa keluar rumah. Nah itu loh. Ketika tidak bisa keluar rumah, tetangga-tetangga sekitarnya itu yang membantu mengantarkan makanan ditaruh di kresek gitu ya, terus dicantolkan di pagar-pagarnya, butuh baju, butuh apa ya. Nanti sama si pemilik rumah yang positif ini kalau memang baju kotor dan lain sebagainya ya mereka cuci sendiri gitu ya. Terus butuh makanan ya mereka taruh lagi kertasnya di situ. Artinya kesetiakawanan sosial ini menjadi imun yang begitu kuat bagi masyarakat kita. Kalau tidak ada itu akhirnya ya semakin dikucilkan, orang akan semakin sulit untuk sembuh begitu ya. Karena kan kita juga tidak tahu ini virus yang tidak tampak, jadi ya siapapun kita harus bisa bantu dengan cara yang dengan pola caranya sendiri-sendiri seperti itu. Masyarakat harus saling membantu. Misalnya seperti itu tadi. Saya kira di setiap kampung itu sudah semakin banyak masyarakat itu yang sadar jam malam di portal, jam 9 malam. Tapi yang masih tinggi itu jam ngabuburit. Nah, ngabuburit itu di Surabaya itu masih ramai, jam 4, jam 5 orang masih cari takjil begitu ya. Tapi ketika nanti memasuki jam 8 semuanya sudah mulai sudah sepi lah seperti itu. Itu yang kita harus masih punya ketidaksadaran, kekurangannya di situ, kesadarannya di situ. Ya itu butuh peran serta tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih Bapak Awang yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Semoga dapat membuka pemikiran rekan UNESA. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih rekan UNESA, terima kasih Farah. Terima kasih juga kepada rekan UNESA yang telah menyaksikan Bincang UNESA Bisa kali ini.